Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, di luar nalar, kamu terpilih mendapatkan hal hebat yang orang incar saat ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacanya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Six of Swords, ada The Star, ada Five of Pentacles, ada Eight of Wands, dan di sini ada Seven of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Six of Swords. Saya melihat ini tentang sebuah kemenangan ya. Ini tentang sebuah kemenangan, ini tentang sesuatu hal yang akan kamu dapatkan. Ini bisa tentang perjalanan yang mungkin banyak dramanya yang kamu lewati, tapi pada akhirnya kamu mampu untuk memenangkan ini. Ini bisa tentang kehidupan, pencapaian, kesuksesan yang akan kamu dapatkan, baik dalam karir, usaha, atau apapun yang sedang kamu jalani saat ini. Ini kayak sesuatu hal yang di luar nalar ya. Kayaknya kamu adalah sosok yang terpilih untuk mendapatkan kemenangan ini, mendapatkan hal hebat yang kayaknya semua orang incar, semua orang inginkan saat ini. Di sini nggak dipungkiri ya, artinya ada kemenangan pasti ada persaingan. Karena dalam persaingan saya merasakan banyak yang gak suka melihat kemenangan, keberhasilan, atau pencapaian dalam kehidupan kamu ini. Mereka yang mungkin dulu menjadi pesaing kamu dan mereka terguncang. Mereka terguncang karena ternyata kamu sosok yang gak bisa dipengaruhi dan dihancurkan. Karena bisa saja sampai saat ini ada yang belum menerima kekalahan ya. Kayaknya ada sampai saat ini yang masih belum menerima kekalahan atas kemenangan kamu. Entah itu dalam proyek tertentu, pekerjaan tertentu, usaha tertentu, atau apapun. Artinya saya melihat kamu memenangkan sesuatu hal ya, mendapatkan sesuatu hal yang semua orang inginkan. Artinya kamu adalah sosok yang terpilih dan tidak lepas juga dari sebuah keberuntungan. Oke, ini tidak lepas dari keberuntungan. Saya melihat di sini kamu kayaknya tidak lagi berfokus kepada orang-orang yang kayak masih marah atau mungkin masih ingin bersaing dengan kamu. Karena di sini kamu sudah mencapai hal yang luar biasa.
Oke, kamu sudah tidak mau meladeni tentang apapun, karena sampai saat ini kayaknya masih ada yang nggak terima tentang kemenangan kamu, masih belum mengakui tentang kehebatan kamu, tentang pencapaian kamu. Tapi ya udah, kamu nggak terlalu mikirin hal itu ya. Yang terpenting saat ini kamu berusaha untuk bisa melindungi apa yang sudah menjadi milik kamu. Karena dalam hidup selalu ada aja ya, kadang nggak bisa maksain kalau semua orang itu harus suka sama kita, itu nggak bisa. Oke, nggak bisa. Tapi yang terpenting kita berusaha untuk tidak peduli atau cuek aja terhadap sesuatu hal yang akan nambah-nambah beban pikiran atau banyak drama dalam kehidupan kita. Oke. Ada The Star, ini juga salah satu hal yang menjadi harapan, menjadi mimpi, menjadi doa ya kamu selama ini. Ada The Star, dan bisa saja satu persatu apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan ini benar-benar akan bisa terwujud nyata. Ini salah satunya tentang perubahan besar ya dalam kehidupan kamu, tentang pekerjaan kamu yang mungkin di sini memang awalnya ada kesulitan, tapi setelah itu akan ada kemudahan untuk kamu. Jadi jangan berpikir nggak mungkin atau nggak sanggup atau mustahil. Jangan berpikir seperti itu. Bisa saja hal-hal yang kamu pikir itu mustahil, kamu pikir itu nggak mungkin, bisa saja menjadi mungkin. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik, meskipun ada sebagian kamu yang sampai saat ini masih berproses, masih dalam kapan ya saya benar-benar bisa mencapai tujuan saya, kapan ya kesuksesan itu benar-benar saya raih. Ada sampai saat ini yang mungkin masih berproses. Itulah terkadang untuk bisa mencapai sesuatu hal memang butuh kesabaran, mental yang kuat, pikiran yang positif, dan prasangka baik terhadap apa yang kamu alami saat ini. Karena kadang nggak mudah juga ya untuk bisa sampai di tujuan kamu. Kadang banyak lika-likunya, banyak hal yang nggak mudah. Tapi di sela-sela itu akan ada sesuatu hal yang kekuatan bisa ya, kekuatan untuk bisa terus melangkah, untuk bisa menikmati setiap proses yang ada, yang pada akhirnya kamu benar-benar bisa sampai ke tujuan kamu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, atau bahkan kamu pikir ini di luar nalar, tapi bisa saja Tuhan memilih kamu untuk bisa mendapatkan hal hebat yang memang semua orang inginkan saat ini. Semua bisa saja terjadi. Oke, jadi jangan berpikir nggak mungkin, nggak sanggup, atau nggak bisa. Karena ternyata setelah kamu jalani, kamu punya kekuatan, punya potensi untuk bisa melewati semua itu dan mencapai hal itu. Ada Five of Pentacles. Saya melihat di sini memang ada perjuangan ya. Kayaknya memang nggak mudah juga. Ada perjuangan, ada kesabaran, tapi nggak ada yang sia-sia. Meski saya merasakan ada juga ya mungkin sebagian kamu yang mungkin tidak langsung mendapatkan kemenangan atau kesuksesan. Ada yang dulu di mentalnya itu harus diuji dulu. Dengan kehancuran, dengan kegagalan yang mungkin berulang, yang mungkin ini juga berkaitan dengan kegagalan dalam rumah tangga, di saat kamu berada dalam titik terendah, di saat kehilangan pekerjaan, di saat finansial kamu terpuruk, kamu ditinggalkan oleh pasangan karena kamu tidak bisa membahagiakan ya, yang mungkin yang dia rasakan. Ada ya yang ninggalin kamu karena keadaan, karena situasi di mana kamu di sini nggak bisa berbuat apa-apa. Ada. Tapi karena hal yang terjadi itu membuat kamu termotivasi untuk memperbaiki keadaan kamu, ingin buktikan, ya bukan menyombongkan diri ya, tapi ingin membuktikan kepada diri kamu dan kepada orang-orang yang dulunya ninggalin kamu, jauhin kamu, membuktikan bahwa di sini kamu mampu untuk bangkit. Ya mungkin dia kurang sabar aja dengan kamu, kurang sabar aja, dan ternyata kamu mampu untuk bahkan bisa mendapatkan kehidupan yang melebihi dari ekspektasi kamu. Itu bisa saja terjadi. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Oke. Ada Eight of Wands, dan selalu ada orang yang pro dan kontra dalam hidup. Ada yang benar-benar suka atau benar-benar support
dengan atau bangga dengan pencapaian kamu. Ada yang benar-benar tulus baiknya, tulus supportnya, dan ada yang mungkin pura-pura di sini. Sementara dia merasa nggak suka kalau hidup kamu itu lebih baik dari dia. Ada hal-hal yang seperti itu ada. Itulah ya, kadang orang terdekat juga yang seperti itu. Kadang orang terdekat juga, teman dekat juga yang kayak ada persaingan dalam hidup. Kayak yang mungkin awalnya kamu bukan siapa-siapa, yang awalnya hidup kamu berada di bawah dia, tiba-tiba ada perubahan yang cukup drastis, perubahan yang sangat signifikan, kamu naik ya hidupnya, dan dia kayak merasa tersaingi dan merasa nggak terima atau meragukan. Ada yang nggak suka, artinya nggak semua orang suka dengan pencapaian kamu, ada juga yang nggak suka. Itu normal ya dalam kehidupan. Hal-hal seperti itu akan kamu jumpai dalam hidup. Tapi gimana kamu harus menghadapi atau gimana harus bersikap apa seperti orang-orang seperti ini? Ya di sini penting untuk kamu lebih tidak terlalu peduli tentang apapun. Ya seperti biasa aja. Tetap jadi diri kamu sendiri aja. Ada Seven of Pentacle juga di sini. Yang terpenting apa yang kamu lakukan itu baik, apa yang kamu lakukan tidak gangguin orang, tidak ngambil punya orang, tidak merampas punya orang, ya artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Ya lakukan yang terbaik, itu aja. Jadi nggak perlu kayak terlalu mendengarkan, terlalu berpikir, terlalu sensitif terhadap omongan orang. Nggak perlu, karena ada kalanya kamu juga harus kayak bersikap cuek dan gak peduli tentang omongan orang, karena jangan sampai itu menguras emosi, pikiran, mental. Jangan sampai. Yang terpenting adalah diri kamu. Pentingkan diri kamu, bukan berarti itu egois ya, tetapi itu lebih untuk melindungi diri kamu dari hal-hal yang tidak kamu inginkan. Oke, kita lanjut. Di sini ada success from, ada what is belief, ada balance. Di sini ada obsesi, dan di sini ada your goal. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini artinya pencapaian, kesuksesan kamu bisa datang dari mana aja ya. Bisa datang karena memang dari diri kamu sendiri, dari potensi yang ada di dalam diri kamu. Tapi bisa juga ini tentang kepercayaan yang seseorang berikan, atau ada pertolongan, atau ada bantuan, atau boleh dikatakan ada yang menyelamatkan dan berjasa terhadap perubahan besar dalam kehidupan kamu. Itu bisa saja. Oke. Artinya di sini keberuntungan itu berpihak kepada kamu. Ya, datangnya dari mana, yang terpenting itu baik ya untuk kamu. Yang terpenting kamu tidak nyakitin orang, kamu tidak merampas punya orang, ya artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Karena di sini kamu sudah lebih tahu tujuan, arah kamu mau kemana. Kamu sudah tidak lagi kehilangan arah, karena memang nggak dipungkiri ya, untuk mencapai kesuksesan atau kehidupan yang lebih baik ini kayak cukup banyak drama ya dalam kehidupan kamu. Banyak dramanya. Masalah dengan keluarga, masalah dengan pasangan, atau mungkin dengan partner. Jadi kayak banyak masalah ya yang pernah kamu hadapi, jadi nggak mudah sebenarnya. Tapi meski banyak masalah, kamu tidak mau putus asa. Meski banyak masalah, kamu nggak mau langkah kamu itu terhenti hanya karena itu. Justru hal-hal seperti itu yang membuat kamu semakin tangguh dan semakin penasaran gimana rasanya mencapai kesuksesan. Bukan berarti semakin dalam keterpurukan, tidak. Kepercayaan diri itulah yang salah satu hal yang penting ya untuk kamu bisa mencapai sesuatu hal. Dan di sini kamu juga lebih bisa menyeimbangkan ya antara hati, pikiran kamu untuk bisa memilih. Tetap realistis ya, tetap logika,
kamu tahu kapan harus menggunakan hati dan perasaan, kapan juga harus menggunakan logika dan pikiran kamu. Intinya menyatukan antara hati dan pikiran untuk bisa memilih dan memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Saya melihat di sini kamu sudah lebih bisa mengendalikan setiap obsesi, ambisi. Karena jangan sampai kamu terlalu terobsesi atau terlalu berambisi yang pada akhirnya itu bisa ngancurin kamu. Jadi hati-hati terhadap ambisi. Oke, hati-hati terhadap keinginan yang berlebihan. Kamu harus tahu batasan dalam diri kamu. Tentunya bukan berarti tidak mewujudkan mimpi ya, tidak, tetapi lebih punya batasan, lebih bisa mengukur kemampuan. Jangan sampai karena ingin mencapai sesuatu hal kamu korbankan yang sudah ada, jangan sampai ya. Artinya di sini kamu harus lebih melindungi tentang apa yang sudah kamu miliki. Jangan sampai terlalu berambisi yang pada akhirnya semua hilang, semua hancur. Jangan sampai ya, tetap kamu punya mimpi, tapi tetap tahu batasan, tahu arah kamu mau kemana, tahu tujuan kamu, tahu resiko, tahu konsekuensi yang harus kamu hadapi jika kamu memilih sesuatu hal. Jadi pastikan memilih sesuatu hal yang tepat. Oke, ya mungkin nggak dipungkiri ya, kamu pernah melakukan kesalahan dalam penyesalan. Tapi di sini kamu sudah memahami kesalahan yang pernah kamu lakukan itu adalah kesempatan kamu untuk kembali belajar, memperbaiki keadaan, memperbaiki situasi. Ya mungkin ada juga ya di sini orang yang dulunya ninggalin kamu di saat kamu susah, pengen balikan lagi, datang lagi, minta maaf lagi sama kamu di saat kamu sudah hidupnya sudah naik. Mereka datang lagi, entah itu minta bantuan atau minta ada hubungan yang mungkin pasangan yang mau balikan lagi sama kamu, ada yang seperti itu. Tapi di sini kamu sudah lebih bisa melakukan sebuah penolakan, sudah lebih tegas terhadap sesuatu hal yang kamu anggap tidak baik. Intinya itu adalah bentuk perlindungan diri kamu untuk kedepannya, karena hidup bukan tentang masa lalu, tapi hidup tentang masa depan, tentang sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujian dan cobaan dengan keyakinan semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.